Di sebuah desa terpencil di tepi hutan yang gelap, penyihir muda Ethan menatap bulan purnama, merasakan kekuatan kuno dalam dirinya terbangun. Saat dia melihat ke langit, seekor gagak mendarat di bahunya, membisikkan dengan suara yang menyeramkan. Waktunya telah tiba, Ethan. Perjanjian menunggu. Ethan baru berusia 17 tahun, tetapi dia memikul beban perjanjian ayahnya, janji yang dibuat kepada entitas gelap yang kuat ketika Ethan masih bayi. Dia memasuki hutan, bayangan menari di sekelilingnya saat dia berjalan. Jantungnya berdebar kencang karena antisipasi dan ketakutan. Dipandu oleh burung gagak, Ethan sampai di sebuah hutan tersembunyi yang disinari cahaya perak yang tidak wajar. Udara terasa tebal dengan sihir. Di sana, di tengah, sebuah altar batu menunggu, dan di atasnya terletak gulungan kuno dengan segel Raja Bayangan. Ethan meraih gulungan itu, tapi suara hantu bergema. Siapa yang berani mengganggu tempat suci bayangan? Raja Bayangan muncul sebagai sosok tinggi yang diselimuti kegelapan. Matanya seperti bara api yang menyala. Aku Ethan, anaknya Eldrick, di sini untuk memenuhi perjanjian yang dibuat ayahku. Kata Ethan, menenangkan suaranya. Raja Bayangan tertawa. Suaranya penuh dengan niat jahat. Hutang ayahmu itu menarik. Apakah kamu benar-benar siap untuk membayarnya? Ethan ragu-ragu. Dia tahu sedikit tentang perjanjian yang dibuat ayahnya. Hanya saja itu membutuhkan pengorbanan besar. Katakan padaku, Ethan meminta. apa yang harus aku serahkan? Raja Bayangan mengangkat jari yang kurus. Sesuatu yang berharga. Sihirmu kuat, Ethan, tapi itu membutakanmu terhadap kebenaran. Rasa ingin tahu Ethan semakin besar saat dia bertanya-tanya apa yang dimaksud Raja Bayangan dengan kebenaran. Dia terus melangkah, bertekad untuk memahami biayanya. Raja Bayangan mencondongkan tubuh lebih dekat. Perjanjian ini tidak hanya meminta kekuatanmu, tapi juga kenangan cintamu. Jantung Ethan berdetak kencang. Jika dia melepaskan kenangan itu, dia akan melupakan ibunya, masa kecilnya, dan persahabatannya. Dia menunduk, bingung. Ada cara lain untuk memenuhi perjanjian. Tanyanya, berharap ada alternatif. Raja Bayangan menggelengkan kepalanya. Matanya berbinar. Tidak, penyihir muda. Hanya dengan melepaskan ingatanmu kamu bisa mendapatkan kekuatan tertinggi. Tanah bergetar saat Raja Bayangan mengulurkan tangan bercakar, menyentuh dahi Ethan. Ingatan Ethan mulai menghilang, tawa ibunya, kehangatan persahabatan, semuanya memudar seperti kabut. Saat kenangan meninggalkannya, dia merasakan gelombang kekuatan memenuhi ruang kosong. Sihir mengalir melalui pembuluh darahnya tidak seperti sebelumnya.
Tapi ada yang terasa salah. Saat dia membuka matanya, dia tidak melihat hutan yang semarak, tetapi lanskap yang bengkok dan membusuk. Tawa Raja Bayangan bergema saat Ethan menyadari bahwa emosinya telah hilang, hanya menyisakan perhitungan dingin di tempatnya. Raja Bayangan berbicara. Sekarang, hatimu adalah milikku, penyihir muda. Tanpa kasih, kamu akan melayaniku selamanya. Mata Ethan membelalak. Dia tidak mengerti konsekuensi penuhnya. Dia sekarang terikat pada kehendak Raja Bayangan. Mencoba untuk melawan, Ethan mendapati dirinya tidak dapat merasakan keputusasaan yang dia pikir dia seharusnya. Kekuatan barunya dingin, tidak berperasaan. Dia mengangkat tangannya, menguji sihir barunya, dan energi gelap berderak di telapak tangannya, kuat tetapi tanpa kehangatan. Raja Bayangan menyeringai. Kamu sempurna sekarang, muridku, makhluk dengan tujuan dan kekuatan murni. Pikiran Ethan jernih, tetapi sesuatu yang jauh di dalam dirinya terasa hampa, seperti bisikan samar dari perasaan yang terlupakan. Dia mengikuti Raja Bayangan, dipaksa oleh kekuatan gelap yang sekarang memerintahnya. Hutan bergeser menjadi malam yang abadi. Ethan berkeliling di tanah yang gelap. Kekuatannya semakin tumbuh saat dia menyelesaikan setiap tugas aneh dari Raja Bayangan. Tapi seiring berjalannya waktu, mimpi aneh mulai menghantuinya. Visi senyuman hangat, suara akrab yang tidak bisa dia ingat. Setiap mimpi terasa lebih nyata, memicu rasa sakit yang tidak dikenal di hatinya. Raja Bayangan memperhatikan perubahan Ethan. Kekuatanmu goyah, penyihir. Ingat, cinta adalah kelemahan. Ethan memaksa dirinya untuk mengabaikan mimpi itu, tetapi mimpi itu semakin kuat, dan kehangatan yang jauh mulai kembali padanya. Akhirnya, dalam satu mimpi, dia melihat wajah ibunya. Kata-katanya yang lembut menembus ikatan magisnya. Ethan terbangun, memegangi kepalanya. Fragmen kehidupan lamanya membanjiri kembali, bertentangan dengan cengkeraman Raja Bayangan. Raja Bayangan muncul, marah. Kamu berani menentangku? Aku memilikimu, penyihir. Dia meraung. Tapi ingatan Ethan memicu kekuatannya dengan cara baru, memberinya kekuatan melalui cinta, daripada mengambilnya. Dia mengangkat tangannya, memanggil cahaya dari ingatannya yang diperoleh kembali, menantang energi gelap Raja Bayangan. Hutan bergetar saat sihir Ethan berbenturan dengan kegelapan Raja Bayangan. Dengan satu ledakan terakhir, cahaya Ethan menelan Raja Bayangan, melarutkan bentuknya menjadi bayangan. Kegelapan terangkat, dan Ethan berdiri sendirian, hatinya pulih. Dia telah menaklukkan kekuatan cinta dan kegelapan.
Saat fajar menyingsing di atas hutan, Ethan tahu dia telah membebaskan diri dari perjanjian itu, tetapi mempertahankan kekuatannya, sekarang di bawah kendalinya. Dia berjalan kembali ke desa, merasa utuh dan kuat, siap menggunakan sihirnya untuk melindungi, bukan menghancurkan. Gagak itu terbang kembali ke bahunya, diam tapi waspada, seolah menunggu langkah selanjutnya. Ethan melihat ke desa, menyadari bahwa dia tidak lagi terikat oleh bayang-bayang, tetapi dibimbing oleh kekuatan dan hatinya sendiri.